Di dalam pesawat, pria ini tidak tahu apa yang sedang ia tulis. Mendadak, mimisan, darah keluar tetes demi tetes. Pria ini dengan cepat masuk ke toilet, membuka kelopak matanya, lidah, bahkan dengan tangan, goyangkan gigi. Apa yang sedang terjadi? Saya melihat pria itu mengeluarkan cotton bud, membersihkan mulut dengan cairan. Kemudian, masukkan ke dalam tabung reaksi dan aduk setengahnya. Pada awalnya cairan itu transparan, seketika berubah menjadi merah. Kemudian pria ini menjadi gugup. Dia kemudian mencari pramugari. Pramugari membiarkannya. Tunggu sebentar, kata pria itu. Tidak bisa, sekarang. Dia memohon. Pramugari bertanya tentang situasinya. Kata pria ini, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada kamu. Kamu tolong kumpulkan ini untuk saya. Obat penenang di pesawat terbang. Pramugari tidak menganggapnya serius. Pria ini masih terlihat tidak ada masalah. Kata pria itu, jika Anda tidak mengikuti, kita semua bisa mati. Pramugara di sebelahnya maju dan ancam pria itu. Berkata, kamu berbohong. Kami hanya bisa menggunakan senjata bius. Menurunkanmu. Kata pria itu, percuma kalian membawa senjata bius. Melihat itu tidak banyak waktu. Pria ini menjadi marah, meraih kera pramugara, dan jelaskan kepadanya, saya akan diam di toilet sebentar. Jika obat penenang sudah dikumpulkan, tolong bawakan kepada saya. Pastikan untuk mengetuk pintu terlebih dahulu. Jika saya tidak menanggapi Anda, maka Anda harus kunci pintu itu, dan jauhi toilet. Setelah berbicara, dia pergi ke toilet. Pramugari dan pramugara saling memandang. Mereka masih tidak menganggapnya serius. Laki-laki memasuki toilet. Gejala semakin parah. Mimisan menyentuh giginya. Ternyata jatuh secara langsung. Lalu dia berteriak kesakitan. Mendengar jeritan di toilet. Para penumpang ketakutan. Pramugari tersenyum dan menenangkan penumpang. Tapi dia tidak tahu, kematian akan datang. Saat itu, punggung pria ini mulailah menumbuhkan duri dengan liar. Tubuhnya berubah secara bertahap menjadi lebih kuat. Jeritan pria itu berhenti. Pada saat ini, pramugari dan pramugara sedang berdiskusi. Jika pria ini keluar, bagaimana cara menaklukkannya? Mendadak, pesawat itu jatuh ke tanah. Sebuah ledakan besar terdengar. Nyala api membumbung ke langit dalam sekejap. Penumpang tidak pernah selamat. Setelah FBI menerima laporan tersebut, tiba di lokasi kecelakaan dengan cepat. Ada sebuah mayat istimewa, menarik perhatian FBI. Mayat ini berduri seperti landak, tapi dari segi bentuk tubuhnya sepertinya manusia. Untuk lebih memahami monster itu, mereka menemukan dokter spesialis membedah monster itu. Mereka mengkonfirmasi, ini adalah monster yang bermutasi dan ditemukan di tubuh manusia itu. DNA berbeda dengan manusia. Spekulasi seorang dokter, dia harus bersama dengan orang lain. DNA yang dimodifikasi membuatnya bermutasi. Dan saat ini, kotak hitam pesawat juga ditemukan. Dari dalam kotak hitam, dapat mendengar panggilan kapten untuk bantuan. Ini penerbangan 718. Ada sesuatu di pesawat kita. Sudah membunuh 3 penumpang. Ya Tuhan, jangan biarkan dia datang. Setelah pengujian NDA ditemukan, monster ini adalah seorang penumpang di pesawat. Ditemukan setelah investigasi FBI. Tujuan perjalanan pria itu adalah untuk bertemu kliennya. Segera, mereka menemukan pelanggan ini dan membawanya kembali untuk diinterogasi. Saat interogasi, pria itu menanggapi dengan mudah. Pemeriksaan silang FBI. Sampai hidungnya mulai berdarah. Pria itu langsung panik. Kemudian, dia mencoba berdiri. Perjuangan yang menyakitkan. Setelah menemui dokter, dia menjadi ragu. Dia mungkin berubah menjadi landak di pesawat. Saat mengambil obat penenang, polisi wanita Cortana menghentikan dokter dan bertanya, kamu ingin bertahan hidup? Jawab saja semuanya. Kami diracuni. Tubuh bisa berubah.
Dengan suntikan obat penenang, situasi pria ini menjadi lebih tenang. Xiaona menemukannya dalam penyelidikan selanjutnya. Mantan pacar, apakah juga salah satunya? Kemudian, dia menemukan bosnya. Laporkan masalah ini. Dia tidak berharap bosnya tahu. Ternyata mantan pacarnya itu FBI yang dikirim ke pabrik biokimia yang menyamar. Tapi tidak terpikirkan, dia tiba-tiba mengungkap identitasnya. Sayangnya ia meninggal. Setelah mendengarkan Xiaona, diam-diam ia bersumpah, ia harus membalas dendam mantan pacar saya. Di laboratorium, dokter membuat serumnya, dan memberikan pria itu suntikan. Pria ini bangun, tanpa ancaman senjata biologi dan kimia. Pria menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan FBI, dan memberikan informasi pembeli. Sebelum dia sempat bergerak, pembeli diringkus dengan cepat, dan biarkan Xiaona dan rekan-rekannya berpura-pura sebagai pembeli. Kumpulkan bukti senjata biologi dan kimia. Cortana di telinganya. Alat perekam ditanamkan. Dan biarkan pria itu bekerja sama dengannya. Segera aksinya dimulai. Saat target muncul, Xiaona melangkah maju untuk mengkonfirmasi identitasnya. Tidak menyangka, pihak lain sangat berhati-hati. Sebelum bertransaksi, harus diuji terlebih dahulu, apakah dia memiliki alat pendengar atau tidak. Saat telinga Cortana terdeteksi, instrumen membunyikan alarm. Rekannya terlihat gugup. Untungnya, Cortana pintar. Logam itu pecah. Tapi tidak hilang kecurigaan pihak lain. Di percakapan selanjutnya, pihak lainnya hanya diam, terus mencoba. Di belakang earphone, dengan kerjasama pria itu, setelah mengkonfirmasi senjata biologi dan kimia, pihak lain tiba-tiba berkata, "Bos kami ingin melihat Anda." Kapan? Sekarang juga. Dia sedang dalam perjalanan. Di balik layar bos itu, akhirnya muncul. Saat jaringan akan ditutup, terjadi kecelakaan. Virus di tubuh pria itu kambuh kembali. Serum dokter itu menekan virus, tidak sepenuhnya hilang. Xiaona yang kehilangan dukungannya dalam pertanyaan dan jawaban berikutnya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hanya bisa berbohong. Pembeli asli sedang sakit. Itu sebabnya ia membiarkan dirinya datang. Tanpa diduga saat ini, bos telah tiba. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung berpesan, singkirkan keduanya. Saat ini FBI mendengar, mafia telah datang. Buka pintunya dengan cepat, menyelamatkan keduanya dari Xiaona, dan meraih bos. Krisis akhirnya berakhir. Tapi Xiaona tidak senang. Mantan pacarnya, korban untuk kasus ini. Pada akhirnya, Xiaona menemukan dokternya. Minta dokter menghipnotis dirinya sendiri. Dalam hipnotis, pada pertemuan terakhir dengan pacarnya, Cortana dalam hipnosis bertemu mantan pacar. Keduanya tersenyum satu sama lain. Ia memberitahu pacarnya bahwa ia telah membalasnya. Dan pacarnya juga mengambil cincin pernikahan. Taruh di jari Xiaona. Xiaona tahu ini hanya fantasi. Bahkan jika pacarnya telah tewas. Tapi setidaknya di hatinya, dia selalu ada. Pada pacarnya ia mengaku. Meskipun momen itu hanya fantasi, dia bersedia melakukannya bersama sampai akhir.